Dan baru itu, semua korporasi asing masih mendapat untung tetapi jauh lebih kecil, tidak bisa semena-mena lagi. Anehnya, seluruh korporasi asing semua setuju, tidak ada yang meninggalkan Bolivia. Sayangnya Indonesia negara besar tetapi elit penguasanya bernyali kerdil, ya, dan terus saja menjadi subordinat berbagai korporasi asing. Di atas kertas, setelah Inalum membayar 3,8 miliar dolar, Indonesia menguasai 51% saham PT Freeport. Ternyata Freeport masih 100% menjadi operatornya, sehingga ada kecurigaan siapa tahu saham 51% milik Indonesia tidak banyak merubah keadaan, kecuali jutaan limbah tailing yang menutupi ratusan kilometer persegi di sekitar pertambangan Freeport akan semakin membawa kesengsaraan puluhan ribu rakyat Papua. Saya yakin sudah sangat mendesak bagi kita untuk menatap, merenung, dan berpikir realistis dalam menghadapi perkembangan mutakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat. Situasi di lapangan bergerak sangat cepat sehingga kita tidak boleh berleha-leha dan menganggap perkembangan politik di dua provinsi paling timur itu masih normal-normal saja dan masih terkendali. Tidak berlebih bila Jakarta Post pada 2 September 2019 menurunkan tulisan berjudul How to Lose Propaganda War Over Papua. Harus kita akui bahwa ofensif diplomatik dan propaganda tokoh-tokoh di dua provinsi Papua sudah memetik hasil besar di dalam dan luar negeri. Yang dilakukan pemerintah kita hanyalah defensif dan cenderung menganggap enteng perkembangan pergolakan saudara-saudara kita di Papua Barat dan Papua. Di dalam negeri khususnya di dua provinsi itu, keinginan merdeka dari NKRI lewat referendum yang disupervisi oleh PBB sudah sangat meluas. Sangat keliru kalau kita terus menganggap sepele perkembangan politik sangat dramatis dan drastis di bumi Papua itu. Secara resmi 57 pastor pribumi Katolik Papua dari 5 keuskupan se-regio Papua menyatakan sikap agar pemerintah Jakarta memberi kesempatan kepada orang Papua untuk melakukan referendum. Apakah tetap bersama Indonesia atau membangun negara Papua sendiri. Nah, pernyataan sikap itu diluncurkan pada 21 Juli tahun ini. Undang-undang otonomi khusus untuk Papua ditentang oleh hampir seluruh masyarakat di tanah Papua. Bahkan Lukas NMB, Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, OLMWP, Free WP, WPCC, Solidaritas Perempuan Papua, Pemuda dan Mahasiswa Papua, semua menolak otonomi khusus Jilid 2. Di antara mereka ada bahkan yang mengibaratkan Otsus hakikatnya sebuah peti mati, coffin untuk rakyat Papua. Juga ada yang mengibaratkan otonomi khusus itu seperti makanan beracun yang berakhir dengan kematian Papua. Dewan Gereja Papua, BPCC, juga menolak Otsus Jilid 2 dengan alasan karena dirancang sepihak oleh Jakarta. Refleksi tahunan yang dipublikasikan pada 5 Juli tahun ini bertema Tuhan Otsus dan Pembangunan Indonesia di Papua sudah mati. Tema itu menunjukkan kekesalan dan kemarahan masyarakat Papua yang kini sudah sama cerdasnya, sama pintarnya, sama tajamnya dengan masyarakat suku-suku lainnya di Indonesia. Sungguh sangat gegabah bila di antara kita ada yang masih menganggap seolah saudara kita di Papua kalah cerdas dan kalah pintar dibandingkan dengan suku atau etnik lainnya. Perkembangan cukup mengagetkan adalah apa yang terjadi di kantor Dewan Adat Papua. Hidap Expo Wamena
pada 22 Juli tahun ini, tatkala diumumkan sebuah petisi namanya Peluncuran Petisi Rakyat Papua Tolak Otsus Jilid 2, dan yang hadir tidak sembarangan. Tokoh-tokoh seperti Philip Karma, Yosefa Alomang, Dewan Adat Papua, perwakilan akademisi Uncen, dan 23 organisasi pergerakan yang terdiri dari LSM dan berbagai organisasi akar rumput. Philip Karma mungkin lebih berpengaruh dari Benny Wenda karena ketekunannya di dalam menanamkan kesadaran Papua bahwa Papua bisa mandiri, terhormat, dan lebih punya masa depan daripada terus bersama Indonesia dengan segala alasan dan argumen. Sementara Mama Alomang atau Yosefa Alomang dianggap sebagai Ibu Kartini Papua, tokoh wanita yang sudah sangat sepuh tetapi berani menentang PT Freeport itu tidak pernah lelah membangun rasa percaya diri rakyat Papua. Nah, saya melihat dukungan internasional pada upaya Papua melepaskan diri dari NKRI juga semakin luas, terutama di kampus-kampus di dunia barat, di Australia, Inggris, dan Amerika. Hampir semua negara Melanesia mulai terbuka juga mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Pada 30 Juli tahun ini, rakyat Vanuatu di samping merayakan kemerdekaannya yang ke-40 juga menyatakan dukungan Vanuatu untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Pada 23 Juli tahun ini ada pawai ribuan orang di kota Port Vila yang membawa dua bendera Vanuatu dan bendera bintang kejora Papua. Dalam setiap forum internasional, Vanuatu secara konsisten menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Memang bagaimana masa depan Papua Barat dan Papua tidak ada yang sanggup meramalkan. Hanya saja dalam sejarah bangsa-bangsa sejak dulu sampai sekarang ada sebuah keajekan atau katakanlah lebih tegas lagi sunatullah, bahwa setiap kekuasaan atau rezim penguasa yang tidak peduli pada keadilan pasti akhirnya roboh atau runtuh. Soal kapan bukan urusan manusia. Manusia hanya berusaha, hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa.